Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andiri Sudayanti, NIM 2011-384. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, dan resiko audit dan materialitas. Jadi yang pertama yaitu audit plan. Adapun pengertian audit plan yaitu sangat penting dalam apalagi dalam melakukan awal proses pengauditan, dan untuk memastikan bahwa perhatian yang tepat diberikan pada area penting seperti potensi masalah yang segera diidentifikasi, pekerjaan diselesaikan dengan cepat, dan pekerjaan dikoordinasikan dengan baik. Perencanaan audit berarti mengembangkan strategi umum dan pendekatan terperinci untuk sifat, waktu, dan luas audit yang diharapkan. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. Kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengelola informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengelola informasi pokok perusahaannya. Yang keempat, terus laporan keuangan yang memungkinkan memerlukan perluasan atau pengubah pengujian audit seperti risiko kekeliruan dan tidak beresan yang material atau adanya transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan yang kelima, sifat laporan audit yang diharapkan akan diserahkan kepada pemberi tugas. Menurut ISI 300 Planning and Audit of Financial Statement dalam HIS 2014-18.2, tujuan audit adalah untuk menerapkan audit agar bisa dilakukan secara efektif. Auditor harus menetapkan strategi audit menyeluruh dan mengatur scope, theming, and direction audit, dan mengarahkan pengembangan audit plan atau perencanaan audit. Tujuan planning adalah untuk menentukan jumlah dan tipe bukti audit dan penilaian yang diperlukan untuk memberikan auditor keyakinan bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Beberapa prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka menyusun audit plan. Yang pertama yaitu memahami tentang entitas dan lingkungannya, termasuk internal kontrolnya. Kedua, tetapkan risiko salah saji material dari laporan keuangan. Yang ketiga, tentukan materialitinya. Dan yang keempat yaitu membuat planning, memerendumkan dan audit program yang berisi respon auditor terhadap risiko yang diidentifikasi. Yang kedua yaitu audit program, di mana audit program ini adalah prosedur langkah demi langkah yang diterapkan oleh perusahaan audit, yaitu KAP, tergantung pada ruang lingkup auditnya yang harus diakui oleh auditor dalam melakukan audit. Setelah audit plan disusun, tetapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program harus mengarahkan dan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan mencapai tujuan audit. Audit program yang baik harus mencantum yang pertama, tujuan pemeriksaan, prosedur audit yang dijalankan, dan kesimpulan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu audit prosedur dan audit teknik, di mana audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dilakukan auditor dalam melakukan pemeriksaan dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan bukti yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajiban laporan keuangan.
Audit teknik ini merupakan suatu cara atau suatu langkah yang ditempuh seorang auditor untuk memperoleh pembuktian dalam pembandingan keadaan yang seharusnya. Yang keempat yaitu resiko audit dan materialitas. Menurut SA 320.1 dan 320.2, materialitas dalam konteks audit. Dalam pembahasan konteks materialitas dalam bentuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa yang pertama, kesalahan penyajian termasuk penghilangan dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual diperkirakan dapat mempengaruhi kebutuhan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Kedua, pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan menghitungkan sebagai kondisi yang melingkupnya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian. Tiga, pertimbangan tentang hal-hal material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pengubahan kebutuhan informasi keuangan yang bukan yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai grup. Menurut SA 320.5 dan 320.7, dalam melakukan suatu audit atas laporan keuangan auditor adalah untuk mendapatkan reasonable assurance bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan oleh auditor untuk menyatakan pendapat laporan keuangan dalam semua hal yang material telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor memperoleh reasonable assurance dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi resiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Resiko audit adalah resiko bahwa auditor menyatakan opini tidak tepat ketika terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Resiko audit merupakan fungsi gabungan risiko kesalahan penyajian material dan risiko direksi. Materialitas dan risiko audit perlu dipertimbangkan pelaksanaan audit khususnya pada saat A. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Kedua, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya. Mengevaluasi dampak kesalahan pengujian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Risiko audit terbagi atas 3 bagian, yaitu risiko bawahan, di mana risiko bawahan ini adalah bahwa saldo akun atau golongan saksi mengandung salah saja yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang dapat menjadi material terhadap laporan keuangan apabila digabungkan dan salah saja pada saldo akun atau golongan transaksi lainnya. Yang kedua yaitu risiko pengendalian, di mana risiko pengendalian ini adalah risiko bawah suatu yang salah saja material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengadilan intern entitas. Yang ketiga yaitu risiko deteksi, di mana bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saja tersebut material yang terdapat dalam suatu asersi. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.